Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan dari pertemuan kajian di mana-mana selalu menimbulkan suasana hangat, suasana ceria, suasana sumringah. Tapi aku bertanya, di mana remaja kita? Iya, apakah jumlah mereka cukup signifikan dari jumlah mereka di sekitar sini? Disebut remaja, justru orang yang punya energitas, orang yang punya proaktivitas. Saya mulai menganggap remaja di Solo dan sekitarnya sedikit. Satu malam saya kebetulan pulang dari Jakarta naik bus. Waktu itu ada acara hampir jam 12 malam, bubaran acara sepak bola Persis. Itu ternyata di malam hari itu ada sekitar 5.000 motor dengan 2 orang penumpang di atas motor. Berarti orang yang keliling di atas motor itu itu bisa diduga jumlahnya sekitar 10.000 orang. Tapi ketika aku bertemu dengan waktu subuh, aku hampir tak melihat anak-anak itu dalam masjid. Bolehkah aku menduga bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristen? Tidak bisa. Karena 77% warga Solo itu Muslim. Jadi pada malam ini kita mencoba membincangkan satu persoalan yang mungkin bicaranya nanti akan kita perluas. Saya coba masuk di tema yang cukup sensitif. Tetapi tema ini nanti akan membuat kita mengerti bahwa ada bagian kehidupan kita yang sesungguhnya tidak boleh hilang dalam elan kehidupan seorang Muslim. Sebelum saya teruskan, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin belum semua kenal saya. Nama saya Alfian, dikenal dengan Alfian Tanjung. Saya punya peran-peran keumatan cukup banyak. Periode terdekat tahun 2015-2020 saya wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Jadi biar bapak-bapak kenal bahwa saya bukan orang pintar, saya bukan, katakanlah, belum bisa disebut sebagai ulama, tapi peran-peran keumatan saya layak untuk membuat saya punya kewajiban memberikan laporan pada masyarakat. Di Surakarta ada Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS. Dengan segala dinamikanya saya anggota Majelis Syuro, anggota Dewan Syuro namanya. Di Dewan Dakwah Jawa Tengah saya anggota Majelis Syuro. Di Dewan Dakwah Pusat saya adalah anggota Mafatihah, Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah Pusat. Dan seluruh instansi dan institusi yang ada di Jawa Tengah, karena dulu saya aktif di P3, jadi saya punya posisi dengan Gontor. Saya sudah 2 kali pembekalan buat anak-anak yang mau pulang. Dengan Ngeruki sudah 5 kali. Dengan Persis, baik yang di Bangil maupun yang di Bandung, saya juga punya peran-peran pertemanan dalam konteks dakwah. Dan akhirnya pada malam ini saya berjumpa dengan masyarakat di masjid yang bernama Darun Najah. Darun Najah itu nama sebuah pesantren besar. Ya. Dia ada di Ulu Jami di Ciledug, perbatasan Jakarta Selatan dengan Tangerang. Artinya sebagai pengetahuan, penamaan nama Darun Najah ini pun bisa diduga ada hubungan baik secara historis maupun secara penamaan. Kalaupun berbeda namanya memang bagus. Jadi pada malam ini saya mencoba membuka dengan pembicaraan tentang jihadis bukan teroris. Mudah-mudahan tema ini mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu mau menyimak sejenak. Karena ada situasi yang sangat aneh untuk umat Islam. Kita ini mayoritas tapi tertindas. Mayoritas tapi kehilangan identitas. Mayoritas tetapi disalahkan dan dikalahkan terus. Bayangkan nih, sebentar lagi ada PPKM. Apa tuh PPKM? Apa bedanya dengan PPKM? PPKM akan dilangsungkan setelah selesai Natal. Jadi kalau Natalan nggak ada PPKM, nanti kalau mau Lebaran baru ada. Kira-kira ini menurut Bapak dan Ibu ini ada sesuatu enggak ya? Ya, 2 tahun lalu Maulid Nabi kita digeser harinya.
2 tahun lalu 1 Muharram kita digeser harinya. Kira-kira kalau tanggal 26 Desember dijadikan hari Natal, ada yang marah nggak ya? Padahal mereka nggak sampai 6%. Kenapa kita mayoritas tapi kita sering jadi ketakutan, ditakut-takuti? Ya, sampai malam ini, sampai hari ini ada sekitar 3.000 tokoh-tokoh dari segala daerah yang dalam penjara sampai hari ini. Kalau yang mati itu sudah menembus sekitar angka 60.000 orang sejak awal reformasi tahun 1998 sampai hari ini. Pribumi muslim yang mati dengan berbagai cara. Tadi pembawa acara bilang akan ada tanya jawab ya Mas. Nah, nanti boleh tanya jawab. Kalau nggak ditanya saya nggak jawab. Iya kan tanya jawab. Kalau nggak ada yang tanya ya nggak dijawab. Maka dari itu pada malam ini kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf kalau saya belum sempat menyebut satu persatu. Memang saya sempat berinteraksi dengan yang namanya Pak Joko ya. Orangnya ganteng juga ya. Pak Joko yang baik hati, Pak Ustadz kita, saya izin menyampaikan materi ya. Baik, jamaah sekalian, ibu sekalian dan semua yang hadir termasuk remaja. Malam ini kita akan berbincang tentang jihadis bukan teroris. Kenapa saya bincangkan ini? Karena kita paling tidak harus mulai mengembalikan elan ruhul jihad. Jihad fisabilillah. Jihad itu adalah terminologi suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukan ku berjuang. Tarat, gitu ya, zaman kita tahun 70-an ya Pak ya. Di radio itu ada. Ya, RRI langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani. Takbir. Takbirnya lemes. Jarang diajak begini sama ustadznya nih. Jamaah yang berbahagia, kita akan masuk di bagian awal. Apa sih yang disebut dengan terorisme? Kata-kata teroris sering disebut sembrono. Kemarin yang terakhir sekali ada orang bercadar bawa pistol ada di depan istana. Ya, wartawan kayak saya kan. Bagaimana Ustadz? Anak bercadar berarti anak wanita solehat. Kalau anak wanita solehat nggak mungkin jalan sendirian kemana-mana. Nah, itu aja udah nggak masuk akal kan? Ini udah bener nih. Cuman kan susah, di blow up terus. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu supaya tidak ada sak di hati. Saya ini walaupun begini saya narasumber resmi negara. Saya narasumber resmi di Dewan Tanas, Dewan Pertahanan Nasional, yang isinya jenderal bintang 1, bintang 2, aktif bukan pensiunan. Jadi supaya jamaah walaupun nanti hadir dari pihak aparat atau mungkin dari pihak-pihak yang punya hubungan dengan kekuasaan, saya ini bukan anak pinggir jalan. Saya dosen selama 30 tahun lebih dan saya narasumber resmi di instansi Angkatan Darat, di Kopassus, Dewan Tanas, Kesbangprov, Kesbangda, Pemkot, Pemkap, Pemprov, sampai di pusat-pusat Badan Intelijen Negara. Ustadz lagi cerita apa lagi nyombongin diri? Bukan, biar Allah tahu yang ngomong ini bukan asal ngomong. Negeri kita ini mayoritas agamanya, tapi Islamnya dibikin takut, ditakut-takutin, dikit-dikit teroris, akhirnya sembarangan dibunuh. Kemarin Dr. Sunardi mobilnya dihadang, ditembak di tempat mati. Begitu murahnya harga orang muslim, nyawa muslim, nyawa pribumi begitu murahnya.
Pak, ngalangin itu Pak. Motonya boleh, tapi jangan ngalangin. Nah, jadi pada malam ini saya ingin ajak para jamaah, kita bersihkan dulu suasana hati kita. Kita sampai kepada wilayah al-hurriyatul insan. Kita di ruangannya harus sampai kepada satu komitmen kemerdekaan diri. Kita bersolat tiap hari. Salah satu bacaan iftitah kita adalah innas sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi. Itu harus tertanam. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya pada malam ini masyarakat semakin mengenal bahwa saya ada di Solo. Saya ada di Solo Raya, saya ada di Jawa Tengah. Darah dan air mata saya bersama dengan seluruh dinamika yang ada di sini. Bukan gagah-gagahan, ini keterlaluan. Coba sekarang kita bayangkan kalau di pinggir jalan tahu-tahu ada mayat orang Cina. Kira-kira ribut nggak? Dicari nggak ketua RW-nya? Dicari nggak ketua masjidnya? Tapi kalau mayat seorang ustadz, orang semua diam saja. Padahal seorang ulama itu, orang yang ahli ibadah itu, orang yang ahli ilmu itu derajatnya jauh daripada yang cuman Cina-Cina yang biasa makan daging babi, daging anjing. Saya marah terus terang. Saya ini anak Petamburan. Saya Petamburan Gang 1, Habib Rizik Gang 3. Kita sama. Kalimat ini mungkin bukan kalimat takbur atau ujub. Paling tidak kita akan mencoba memulai pada dengan waktu yang ada. Tadi saya tanya-tanya kepada beliau. Biasanya kalau ada pengajian di sini paling cepat selesai jam 9:30 ya? Bukan, jam 9:30. Halo ibu-ibu, 9:30 kuat? Ya, kalau kuat, syaratnya tidak ada yang terlihat ulang satu-satu. Saya nggak suka kalau mau datang kita sepakat waktu, kita terus sampai selesai. Jadi saya mohon sabar. Jadi malam ini kita akan mulai dulu dengan apa itu terorisme. Terorisme adalah serangan yang terkoordinasi baik fisik maupun mental atau psikis yang bertujuan untuk membangkitkan rasa teror. Dan ini akan kita bahas malam ini dengan waktu yang kita punya, walaupun tidak tuntas. Kalau tuntas kita butuh 2-4 jam membahas. Jadi teroris itu adalah sebuah tindakan teror. Kenapa kalau bicara teroris selalu dihubung-hubungkan dengan gerakan Islam? Betulkah? Saya zaman kecil di Petamburan Gang 1, Jakarta Pusat. Menjelang remaja saya pindah ke Banten. Di Banten itu ada yang namanya Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu sebuah kota pecahan dari Kabupaten Tangerang yang disahkan tanggal 9 bulan September tahun 2009. Suatu hari di sebuah pusat perbelanjaan yang bernama Alam Sutra terjadi ledakan bom yang sangat dahsyat. Bomnya besar terdengar, beberapa toko-toko yang besar-besar hancur. Lalu dengan semena-mena televisi mainstream, media TV mainstream, pemirsa, telah terjadi ledakan, bla 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 bla, dilakukan oleh teroris. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah ditangkap polisi? Ternyata yang meledakkan bom pemuda gereja. Ya, jadi yang lainnya mah harus tahu. Kita ini kadang-kadang digituan langsung ciut. Saya bilang, jadi kita malam ini akan mencoba melihat teroris itu ada. Dan teroris itu bisa dikerjakan oleh orang yang agamanya apa saja. Jangan dikit-dikit teroris berarti Islam. Teroris jenggotan, jidatnya hitam, istrinya bercadar. Kita jangan pernah mau di stereotip seperti itu. Tindakan-tindakan itu tidak ada hubungan dengan seragam, tidak ada hubungan dengan penampilan. Ini adalah kejahatan sistematik yang dibuat oleh media. Nah, maka itu kita coba batasi pembahasan kita teruskan. Apa tujuan teroris? Teroris itu adalah sebuah gerakan yang membuat orang menjadi tidak punya nyali untuk menanyakan apa sebabnya guru kami Tengku Zulkarnain meninggal dunia.
Apa sebabnya guru kami Dr. Muindillah Basri meninggal dunia? Apa sebabnya guru kami Lutfi ya, yang ahli ilmu hadis, banyak, ada sekitar 600 di musim Covid yang meninggal dunia, tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Ustadz, jangan suka memperkeruh keadaan. Sekarang saya tanya jamaah, ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Saya tidak dalam posisi mengajak kita membenci orang Cina. Yang namanya virus kan penyakit, masa penyakit milih-milih? Nah, kalau yang muslim mati, yang kiai mati, ulama mati, ketua RW mati. Coba deh kalau kita ikuti tokoh pemuda Muhammadiyah, Dr. Najamuddin Ramli, seumuran saya, lewat. Siapa lagi? Sudarno Hadi, Ketua Dewan Dakwah Jawa Tengah, Jawa Timur, lewat. Jadi gerakan-gerakan teror ini sudah dilakukan dengan berbagai cara. Ya, berapa minggu belakangan ini ada 440-an anak-anak di bawah 5 tahun mati gara-gara gagal ginjal akut. Ginjal itu kan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pembersihan fungsi sirkulasi air, sirkulasi cairan terkait dengan air seni dan segala macam. Biasanya gangguan ginjal itu terjadi orang itu di usia di atas 50 tahun. Lalu bagaimana ceritanya anak umur di bawah 5 tahun gagal ginjal akut? Lalu yang disalahkan apa? Ya, itu yang tersebut. Susah diomongin, karena ternyata ujung-ujungnya ingin menggeser itu, dia buat produk baru. Jadi teroris ini adalah sebuah bentuk yang membuat suasana mencekam, dan perbuatan ini sengaja dibuat agar kita tidak ada yang menyoal. Apa urusannya karpet-karpet harus dicabut lalu kita disuruh sholat berjarak-jarak? Saya di musim Covid tidak pernah ada di rumah. Dalam artian saya biasa saja. Saya sampai ke Batam. Saya kalau ketemu petugas-petugas saya tanya, ya suruh pakai masker, ya pakai, sudah jangan berisik aja. Kenapa hanya masjid? Apakah Bapak Ibu nggak tahu yang dikejar-kejar itu masih terus? Sementara gereja, sementara orang-orang Bali mengadakan acara yang besar-besaran sambil bernyanyi-nyanyi, teriak-teriak dengan lagu-lagu dan kidung-kidungnya. Di musim-musim Covid yang ganas, lebih dari 25.000 orang-orang Hindu itu teriak-teriak sampai ke tepi laut, nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang ditangkap. Habib Rizik cuman bilang, oh, bagaimana Habib kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Masa gara-gara gitu mengatakan ujaran kebencian, ujaran kebohongan? Sementara ada orang katanya punya duit 11.000 triliun di kantongnya tapi bohong. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kenapa ketawa? Ini kan lucu. Nah kalau memang ada ijazahnya nggak palsu, nggak usah Bang Menteri ditangkap. Sederhana aja. Kalau Anda punya ijazah yang asli, aja nggak usah pakai ngancem-ngancem, nggak usah pakai konferensi pers, rektor UGM, ya, nggak usah nangkep lagi Gus Nur. Ntar jangan-jangan di belakang ditangkap lagi Ustadz Anu, Ustadz Anu, Ustadz Anu. Nah masyarakat, saya mohon pada malam ini kita harus berani. Dulu orang tua kita mengajarkan berani karena harus mulai dihidupkan kembali. Anak-anak yang mendengar, adik-adik yang mendengar, kemenakan-kemenakan yang mendengar Ustadz Alfian tanya malam ini, mari kita mulai berani karena benar. Karena dalam babul jihad, apabila seorang yang punya keyakinan kebenaran tapi dia diam, dia tidak menyalahkan yang salah, tidak membela yang benar, maka itu menimbulkan hamasatul jahiliyah bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Makanya saya bilang pada malam ini perbincangan kita sebetulnya bisa diselesaikan hampir 4 jam, tapi nggak perlu, kita cepat secukupnya saja. Nanti jam 9 lewat sedikit saya tutup, kita dialog. Tujuan teroris itu ada banyak. Secara umum dia digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan manusia untuk, wah kita nih harus PPKM lagi, enak pale lu. Giliran kita PPKM, giliran Natalan gak ada PPKM. Ini kan gak tahun lalu PPKM dicabut menjelang Natal.
Ya, jadi kalau ada katakanlah aparat desa, apa Satpol PP atau Intel Polsek, Anda juga jangan enak aja. Kalau memang itu adalah yang membahayakan, berarti membahayakan bagi orang yang beragama Islam atau orang yang bukan Islam, betul? Jangan buat Islam membahayakan kata kamu. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya rahasia yang terjadi selama musim COVID. Tidak ada satupun orang yang mati COVID di masjid. Karena dari masjid, seluruh dunia. Bahwa pengurus masjid ada yang mati karena COVID, ya. Tapi kenanya bukan di masjid. Ini saya harus sampaikan pada jamaah biar bapak-bapak ibu tahu. Keadaan ini perlu kita renungkan. Ya. Ada air mineral, ada roti, ada ini, ada roti lagi, ada jahe, ada teh, tinggal taruh ember ke sini. Sorry mas ya, gojekan santai, jangan diambil hati. Iya. Nah, jadi pada malam ini saya akan coba mengajak yang hadir setelah pertemuan malam ini, semua kita harus jadi orang yang pemberani. Ya. Karena keberanian kita telah diruntuhkan dengan berita-berita yang bohong. Saya ini narasumber resmi di Angkatan Darat lebih dari 20 tahun. Satu hari saya diminta berkhutbah di Mabes Angkatan Darat, ya, Kodam 5 Jaya, masjidnya namanya Masjid Mujahidin. Satu hari Panglima Kodamnya bisik saya, Ustaz, nanti khutbah. Khutbah, saya kan bukan tentara. Dah, pokoknya tugas antum khutbah. Apa judul khutbah saya para jamaah? Saya berkhutbah di dunia jihad membasmi komunisme. Oh, saya terangkan apa itu jihad, kenapa kita berjihad, apa faktor dan unsur jihad, apa syarat kemenangan dalam berjihad. Ternyata dari sekian ratus, sekian ribu tentara-tentara dari pangkat rendah sampai jenderal itu terbelah dua. Yang basicnya pesantren, yang bapak ibunya tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU garis lurus, orang-orang tuanya yang ahli-ahli ibadah, itu mendengarkan khutbah seperti itu, bagaikan air bertemu dengan ikan bertemu dengan air. Senang. Dari wajahnya sumringah, matanya berbinar. Tapi sekelompok lagi wajahnya berubah. Merah, kuning, hijau, nano-nano. Mukanya hampir ketemu air, mukanya mandi. Nah, ini ketahuan. Jadi ternyata di tentara pun terbelah dua. Ada yang memang masih berjiwa tauhid, berjiwa Pancasilais, yang satu masih berjiwa ateis PKI. Iya. Saya terus terang aja, maka selesai sholat, selesai khutbah, kita sholat terus segala macam. Itu yang jenderal-jenderal perwira-perwira yang Islamnya bagus semuanya, bukan semuanya. Banyak yang nangis, dia peluk saya, dia bisik ketinggian saya. Ustaz, selama di bus belum pernah saya dengar khutbah seperti ini di kantor ini. Tapi ya sebelah lagi, sopok simpan kiri hati gendeng. Iya. Jadi artinya dimanapun tempat pertarungan hak dan batil itu ada. Maka kepada jamaah Darun Najah, ibu dan bapak, anak-anakku dan teman-temanku, sahabat-sahabat dan para guru di sini, mari mulai malam ini kita mulai tumbuhkan kembali jiwa jihad. Kalaupun belum bisa terlalu keras-keras, kita tumbuhkan dalam hati. Kalau Bapak Ibu mampir ke rumah saya di Tangerang, sudah hampir 10 tahun di rumah saya itu, depan rumah saya pasang bendera La ilaha illallah dan bendera merah putih. Kalau ada yang nanya, emang kalau saya pasang bendera La ilaha illallah di depan rumah saya melanggar undang-undang yang mana? Ayo, saya mau tanya Bapak nih, mungkin ada yang pejabat di sini. Saya di rumah saya pasang bendera La ilaha illallah. Sebelah kanan, di sebelah kiri saya pasang bendera merah putih. Ketika saya masang bendera La ilaha illallah, saya melanggar undang-undang apa? Gak ada, karena kita tuh sering lucu. Kalau untuk Islam, ada aja larangan untuk melarang, tapi tak ada aturannya, termasuk yang namanya sholat bikin jarak. Penjarakan sholat itu bukan larangan bersanksi, tapi edaran gugus COVID. Edaran itu dalam ilmu politik, dalam kebijakan politik,
Dia bukan hal yang mengikat dan mewajibkan kita taat, karena di situ tidak ada sanksi. Karena kita nggak ngerti politik, maka lain waktu kalau nanti kita pengajian lagi, kita masuk dengan tema partisipasi politik masyarakat. Ibu-ibu nanti kalau ada pengajian perempuan, nanti kita diskusi kalau ibu mau manggil saya, tapi kalau mau, ya kalau saya juga kan juga agak dipaksain. Ini gini jemaah, kenapa ada acara malam ini? Saya harus jujur ya, acara malam ini sebenarnya saya berpikir akan banyak tamu-tamu dari luar Indonesia, dari luar Solo. Ternyata banyak Pak Joko, memang banyak. Tapi pada ke mall. Ini saya terbuka saja, bukan saya. Jadi yang datang ini udah dari Aceh, dari Kalimantan Tengah, datang memang banyak. Merekanya ke Solo Spire, jadi akhirnya kita berpikir mereka karena adanya Muktamar Muhammadiyah ya Bu ya, kita berpikir dia mau datang ke pengajian. Jadi saya mengadakan terus terang Pak, inisiatif agar mereka yang berdatangan itu bisa ikut bergabung, karena kan jumlahnya di atas 3 juta orang menurut panitia. Saya bukan panitia, saya hanya berinisiatif. Jadi kalau sempat saya tanya antum kan gimana nih, ya kan saya sempat berdialog nih, saya tadinya ya kalau tahu saya tadi mau mundur, nggak jadi misi malam ini. Saya udah sebar undangan ya. Artinya supaya dia mau memahami bahwa saya sebagai salah satu aktivis dakwah menginginkan jangan sampai saudara-saudara kita yang jumlahnya besar dari berbagai daerah di Indonesia datang ke kampung kita, datang ke Solo kita, datang ke Sukoharjo kita, datang ke Karanganyar kita, datang ke Wonogiri kita, datang ke Solo Raya, ke Sragen, Klaten segala macam. Jangan sampai kegiatannya nggak ada, dibikin ada, dia malah jalan-jalan ke mall. Ya nggak ada yang salah tuh ya. Kita kan tuan rumah berpikir ini orang kan namanya Muktamar Muhammadiyah ya Pak ya. Muhammadiyah kan organisasi Islam. Itulah penyakit orang. Kenapa kita tidak kuat? Karena kita tidak berzikir di setiap saat dan tempat. Tujuan kesini kan mau mensukseskan Muktamar Muhammadiyah, bukan mau jalan-jalan dari Plewer, Turi, ya minal pasar ilal pasar gitu. Udahlah, itu faktanya. Sesuai dengan waktu nanti saya selesaikan. Apa ciri-ciri teroris? Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu sekalian malam ini dengan segala cara dan gaya yang saya tampilkan, kita mulai menanamkan terorisme itu bukan kita loh. Islam tidak pernah mengajarkan terminologi teroris sebagai amalan. Jihad iya. Nanti kita bahas di separuh materi ini. Ciri-ciri teroris yang pertama adalah adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut. Kalau kita ingat, pada bulan Juli tahun 2000, kalau bulan ini saya nggak begitu pas, Idul Fitri tahun 2015, di Manokwari, Tolikara, di Irian, itu ada peristiwa yang sangat mengerikan. Ketika masyarakat Muslim di Irian sedang sholat Idul Fitri, di takbir yang kelima, tahu-tahu sholat jadi bubar karena diserbu oleh satuan gerakan Kristen. Ya, saya mohon Bapak-Bapak perhatian, sampai hari ini sudah ratusan masjid kita yang diganggu. Dari yang dibakar, dari yang di tengah masjidnya diberikan kepala anjing, kepala babi. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat itu mereka menggunting dan merobek-robek Al-Quran dan itu ditaruh di ruang utama masjid. Bukan tahun 65 Pak, bukan zaman PKI tahun 65, tahun 2020, 2021 sampai 2022. Tanggal 27 bulan Februari 2022, entah siapa orangnya menghancurkan Plang Muhammadiyah, Plang Aisyah. Di mana itu? Di Cemetuk, Celuring. Di mana itu? Di Banyuwangi, Jawa Timur. Di masih tahun 2022 ada satu sekolah dan perguruan Muhammadiyah di Madinah. Apa itu Madinah? Mandailing Natal. Di mana itu? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu Indonesia atau tidak Bu? Pak? Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mereka meledakkan bom di sekolah Muhammadiyah sampai 5 kali. Apakah peledakan bom? Apakah membakar? Apakah membunuh? Apakah merusak? Patut diduga
tidak pernah ada yang ditangkap. Selalu dibilang orang gila. Nanti kalau nggak bilang orang gila, Pak Joko dipanggil, bapak-bapak yang tokoh-tokoh dipanggil. Kita orang beragama itu harus memaafkan. Gitu, enak aja suruh maaf. Sementara kita ngomong sedikit saja dibilang ujaran kebencian, ditangkap. Ibu-ibu udah tahu saya pernah di penjara 4 tahun. Iya, salahnya apa? Ada salahnya menurut mereka. Pertama, saya membahas bahaya penjajahan Cina. Jamaah tidak ada satupun yang komplain. Yang komplain orang Cina. Yang kedua, saya membahas dalam bentuk tulisan di Twitter. 85% yang mencoblos PDI Perjuangan adalah keturunan PKI. Itu bukan pendapat saya. Itu pendapat dari orang yang namanya Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning itu adalah putri dari seorang pedagang material di kota Solo tahun 1950-an. Ripkanya sendiri lahir tahun 1959. Sekarang jadi anggota DPR RI yang keempat kali dari daerah pemilihan Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Dia menulis 2 buah buku. Buku yang pertama terbit bulan Juni tahun 2002, judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bulan September 2005 terbit buku dia yang kedua yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Lah dia saja aku bangga anak PKI. Dia saja ngaku anak PKI masuk parlemen. Jadi sekarang di DPR RI itu ada sekitar 200 lebih anak, cucu, dan keturunan PKI menjadi anggota DPR. Saya udah omongkan gini Pak, sejak tahun 2000 saya pulang dari penjara itu kan tahun 2019 bulan Oktober. Kan logikanya kan kalau saya dianggap ngomong salah kan pasti saya dicari lagi, nggak berani. Tapi kalau nanti saya bilang nggak berani, kan saya ditangkap lagi gitu terus. Jadi di negeri ini sebetulnya sinetronnya nggak asik banget. Saya bahas bahaya penjajahan Cina. Bapak Ibu tahu di negeri kita tanah pribumi tinggal berapa? Tidak lebih dari segini. Tidak lebih dari 30% pribumi. Menurut bapak-bapak bahaya tidak? Ya tapi kan kalau dibahas masyarakat nggak ada yang masalah sih, yang masalah orang Cina atau jongos-jongosnya Cina. Oke, kita teruskan. Yang kedua, terorisme dilakukan oleh kelompok tertentu menggunakan kekerasan. Ingat nggak zaman yang namanya kolor hijau, dukun santet, itu teror. Tahukah jamaah siapa yang dibunuh? Yang dibunuh itu 100% waktu remajanya adalah Banser. Kan dia bilang, saya anak P3 Pak. Saya didikan langsung ke Haji Yusuf Hasib dan Ki Fakih Langitan. Jadi kalau dibilang saya termasuk salah satu angkatan muda Islam yang beruntung. Sebagai angkatan muda Muhammadiyah, aktif di P3, langsung belajar dari guru-guru baik. Pernah saya duet dengan Ki Alawi Muhammad di Pekanbaru tahun pemilu 2004. Paling tidak dengan apa yang sudah saya lalui pada masa-masa saya remaja dulu. Kalau menurut ibu saya sudah tua belum? Bu, belum tua, cucunya baru 5. Ya dikit lagi mati ya Pak ya, kita sama-sama lah, kita nih semuanya nunggu mati. Pak, cucunya berapa Pak? Cucunya berapa? 2, tapi udah besar-besar ya. Istri 2 juga. Oh 1 nggak habis ya, udah deh. Jangan dibahas, biasanya ibu-ibu sensitif kalau gitu. Yang ketiga, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud untuk mengintimidasi. Jadi ini materi kita malam ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau kita tidak pernah mendudukkan apa itu jihad, apa itu jahat, apa itu teroris, mendudukkan dulu. Karena jihad itu adalah kalam suci. Dia adalah amal suci
Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan pada sebuah perniagaan yang bisa membebaskan kamu daripada azab api neraka. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang-orang yang beriman itu harus memahami jihad itu adalah sebuah terminologi yang sangat sakral yang dirusak oleh musuh-musuh Islam, seolah-olah jihad sama dengan jahat. Nah, kita teruskan. Yang keempat, dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu. Jadi sesungguhnya bukan kita yang teroris, tapi kita yang diteror. Guru-guru kita dibunuh, musim reformasi, masih ibu bapak kalau nonton TV, pemirsa, telah terjadi kerusuhan sebelum lengsernya Pak Harto antara tanggal 13, 14, 15, 16, 17 Mei terjadi kerusuhan di mana-mana. Ya kan? Kebakaran pasar-pasar di Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, di Solo, di Surabaya, di Medan, di Bandung. Orang tidak pernah membahas ada berapa orang yang mati terpanggang di pusat-pusat perbelanjaan. Hanya dibahas, pemirsa, telah terjadi pemerkosaan massal. Kan begitu terus ya kalau lagi peringatan itu reformasi. Bohong. Menurut Badan Intelijen Negara BIN, Badan Intelijen Negara dan FBI, Badan Intelijen Amerika, perempuan yang diperkosa itu jumlahnya ada 3 orang. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau 3 orang itu massal atau bukan? Ibu, Pak, Bapak diam dulu. Susah banget sih diam sebenarnya. Bu, kalau bertiga itu massal atau bukan, Bu? Iya. Bahwa itu ada sebuah kejahatan, ya. Bahwa itu merusak kehormatan perempuan, ya. Membuat masa depannya suram, ya secara akhlak. Zaman sekarang juga nggak pakai diperkosa, dia berbuat duluan. Ya, nah sekarang kalau udah cerita pacaran, nggak ada pacaran cuma duduk-duduk sambil minum kopi, nggak ada. Kemarin beberapa kali ada penggerebekan di pusat-pusat penginapan. Ternyata dalam kamar tuh diketemukan anak kelas 6 SD dan kelas 4 SD. Wah, nggak mungkin Ustaz mendramatisir. Ya ini ibu-ibu bapak-bapak, untuk bapak ini saya harus sampaikan dengan penjelasan. Dulu zaman kecil, nah ini antum umur 50 berapa? 60? Hah? Kok sama saya? Sama Tuhan saya bikin. Tapi ente ikuti semua. Tandanya nanti orang soleh. Zaman kita kecil dulu mas, kita kalau mau makan ayam goreng, kita harus nunggu ayam itu bertumbuh sejak menetas antara 8 bulan sampai setahun atau lebih. Sekarang Bu, kalau ibu datengin anak kita dibawa ke KFC, ke McD, itu ayam-ayam itu netesnya hari Senin tanggal 1, nanti hari Senin tanggal 17 udah besar. Itu kena broiler, kena inseminasi kimia. Ayo ikuti dulu supaya kita kalau ngaji jangan sampai nggak nambah cerdas. Guru-gurunya boleh beda-beda, tapi kan nambah wawasan harus berbeda juga dong. Kalau dulu ibu-ibu di masa remaja menstruasi alias haid atau datang bulan itu rata-rata SMP, bahkan ada yang kelas 1 SMA. Betul kan Bu? Ya waktu zaman ibu remaja kan baru haid, baru itu kan SMP kelas 1 atau kelas 6 SD kan gitu ya. Sekarang anak kelas 3 SD sudah ada yang mens. Kenapa? Karena tadi yang dia makan itu mengandung zat-zat yang mengalami proses percepatan fungsi-fungsi faal tubuh. Lah kalau yang laki-laki yang perempuan mengalami percepatan menstruasi, berarti yang laki-laki mengalami percepatan masa baliknya. Kalau masa balik sudah dicapai oleh laki-laki dan perempuan,
kira-kira fungsi-fungsi seksualnya berfungsi atau tidak? Ya sudah. Jadi kalau ditemukan oleh polisi, oleh aparat, oleh Satpol PP, anak SD kelas 6 laki-lakinya, anak SD kelas 4 perempuan, oh berarti di dalam kamar sedang tadarus Quran gitu. Sedang murojaah gitu. Jadi artinya terbukti bahwa apa yang saya katakan bukan asal omong, memang bisa terjadi pada anak kita. Untuk itu, bapak dan ibu, kalau anaknya pamit dari rumah ingin belajar kelompok, jangan buru-buru ngasih ongkos. Belajarnya di mana? Maaf ya, saya ini dosen ilmu pendidikan. Orang tua tuh banyak dibohongin sama anak-anak. Yang kuliah juga begitu. Uang kos, uang ini, uang minta terus. Apakah salah mereka? Tidak, salah kita juga. Karena kita sering menganggap kalau sudah keluar uang banyak berarti kita sudah menyekolahkan dan sudah mendidik anak, itu kesalahan kita. Mendidik itu bukan soal uang. Mendidik itu soal keteladanan dan kewibawaan alami, itu mendidik. Saya sering ulang-ulang nih, bapak-bapak di sini masih ada yang perokok? Gak usah ngaku, minyak juga. Orang nanya, enggak, di sini tidak merokok, di luar merokok gitu. Saya nanya sama antum jujur ya, saya nggak tanya antum merokok, itu saya nggak nanya. Di masyarakat sekitar Darun Najah ini bapak-bapaknya yang laki-laki dewasanya masih ada yang perokok. Oke ya, saya tidak bicara hukum, saya bicara pendidikan. Kalau bapak masih merokok, ibu perhatikan, bapak perhatikan, anak-anakku dengar Ustaz Alfian lagi menyampaikan ini. Bapaknya sedang merokok. Dia punya anak laki-laki kelas 4 SD, punya anak perempuan kelas 6 SD. Ternyata anak perempuan yang kelas 6 SD sudah terbiasa merokok. Dan anak yang kelas 4 SD yang laki-laki juga hobi merokok. Ketika sang bapak berjalan sambil merokok, dia berpapasan dengan putrinya yang sedang merokok dan berpapasan dengan anak laki-laki yang juga sedang merokok. Ibu, kira-kira si bapak akan beri nasihat apa kepada anak-anak? Bisa melanjutkan ayat. Saya cuma mau menggugah bapak-bapak. Itu baru dalam tinjauan pendidikan. Kalau dalam tinjauan dakwah, strategi dakwah, rokok-rokok itu rata-rata pemiliknya pasti bisa didugakan 90% sampai 98% yang ini punya orang Cina Kristen. Keuntungan rokok dengan merek tertentu itu per tahun bisa di atas 10 sampai 20 triliun. Dan mereka 100% biaya keuntungannya hanya untuk membangun gereja. Jadi kalau ada jamaah masjid rajin ibadah tapi merokok terus, berarti Anda termasuk penyumbang pembangunan gereja. Donatur tetap. Udah ya, saya nggak bilang rokok haram loh, jangan nanti Anda ngambek-ngambek. Wah, aku rasa nih, Ustaz Alfian. Enggak lah. Pertama dalam tinjauan pendidikan. Jadi Bapak kira-kira pantas tidak sambil merokok ketemu anak yang merokok lalu Bapak marah-marah. Kamu nih, anak jangan merokok. Gimana tuh Pak, kira-kira kalau gitu Pak? Nah itu tadi. Ya ayuhan lazina aman lima takununa ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Kamu rahmatan indallahi antakunu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Dimulai malam ini bapak-bapak yang suka merokok mulai berikhtiar. Saya tahu tidak mudah untuk berhenti karena dia mengandung zat adiktif. Ya, rokok itu zat adiktif. Dia punya, aku tuh lebih bagus nggak makan daripada nggak merokok. Nanti Bu buat suaminya jangan dikasih makan dulu. Udah jam 9 ya. Mari kita masuk dulu contoh-contoh perilaku terorisme.
Yang pertama adalah invasi Amerika ke berbagai negara-negara Islam. Yang paling mencolok ke Afghanistan dan Irak. Alhamdulillah, yang di Afghanistan Amerikanya sudah bubrah. Pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2021, pokoknya bulan Agustus tahun 2021, Amerika seluruh tentaranya sudah pulang kembali ke Amerika, dan seluruh persenjataan dan alat-alat berat yang tertinggal di Afghanistan dikenalah Futu Afgan yang membuat Amerika mengalami kerugian 14.000 triliun. Ya. Jadi Taliban berhasil membuat itu karena ada jihad di sana. Kalau umat Islam di negeri kita di Indonesia nggak lagi tumbuh jihadnya, ya sudah. Rumah digeser, masjid digusur, ustadz ditangkap, salah ditembak, ngomong dikit salah ditangkap lagi. Saya contohkan di Jawa Barat itu ada seorang ulama. Kalau ada salah satu ustadz ditangkap, maka ulama itu akan membawa sekitar 300 sampai 400 ulama-ulama se-Jawa Barat. Dibawa langsung bawa ke Polda Jabar. Dibawa, misalnya aku ditangkap nih. Nah, ulama itu misalnya Pak Joko nih, misalnya gitu ya. Anggap aja iya dah ya. Itu ulama-ulama se-Jawa Barat datang semuanya kumpul. Mereka nggak mau pulang, kalau dia nggak pulang, kami nggak pulang. Kami mohon, kami ini pimpinan pesantren ini semuanya penjarakan kami semua. Ya akhirnya kan dia pulang. Kalau sekarang kan kita alasan ditangkap, tuh aja aku nggak seperti dia, rasain. Ya, nggak ada solidaritasnya. Ya saya himbau buat para jamaah, penyampaian saya ini harus diperhatikan. Amerika ini adalah biang teroris. Tahun 2003 dia berbohong kepada publik dengan menuduh Saddam Hussein sebagai pembuat senjata pemusnah massal. Tahun 2003 dia membuat satu terowongan tanah seluas 12 km. Ya. Kemudian sekitar 10 sampai 12 ribu tentara Irak itu disuruh berbaris melewati lorong terowongan itu, tetapi di tengahnya sudah ditumpahkan minyak yang sudah terbakar. 12.000 lebih, kurang lebih itu tentara Amerika, tentara Irak itu muslim itu dibakar dan mati oleh tentara Amerika. Jadi sekali lagi para jamaah, kita sering tidak punya pengetahuan apa yang sebenarnya terjadi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi malam ini dengan kedatangan saya pada malam ini, yuk kita sadari terorisme itu bukan kita. Saya betul-betul karena saya kalau lebih jumpa dengan teman-teman pejabat-pejabat polisi, saya suka bilang, kenapa sih Anda nuduhnya orang Islam terus? Padahal ada Brigade Yesus yang berisi Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Dua yang sangat sadis yaitu Laskar Kristus dan pasukan Kelawar Hitam. Yang kedua, serangan gas beracun, gas sarin oleh sekte Aum Sun Krio, pimpinan Soko Asahara Tokyo, 20 Maret 1992. Pemuda Islam sudah sadar akan bahaya adanya gerakan dari kelompok Kristen yang akan merusak masjid dan merusak instansi atau institusi Islam yang ada di Jazirah Ambon. Tapi kemudian ditentangkan oleh polisi ini. Jadi pada bapak-bapak yang usianya 60, 70, 80 tahun, tolong ingat omongan saya malam ini. Orang tua itu sering bijaksana, bijak sini, tapi tidak tahu situasi. Saudara-saudara, negara ini negara kita semua berdasarkan Pancasila. Kita tidak boleh sudut. Akibatnya pemuda Islam yang sudah sadar akan adanya gerakan-gerakan bersenjata dari kelompok salib jadi lemas lagi, jadi lemah lagi. Maka orang dengar peristiwa Idul Fitri berdarah tanggal 1 Januari tahun 1999 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekitar 7.700 muslim dibunuh oleh pasukan Kristen yang ada di Ambon. Ambon Indonesia itu bukan.
Bayangkan kalau itu kita merasa mayoritas Kristen. Kita kalau saya nggak buka album sejarah, kalau saya nggak buka limpahan sejarah, itu Bapak Ibu nggak ingat bisa kembali. Malam-malamnya masih di hari terakhir bulan Ramadan, malam-malam terdengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masjid-masjid besar meledak karena bom ditaruh ke beberapa waktu sebelum masjid itu. Pembunuhan dilakukan pada tanggal 9 dan itu juga bisa terjadi. Peristiwa itu berulang kembali pada tanggal 9 bulan 11, bulan September tahun 2011. Jadi gerakan-gerakan itu akan terjadi terus dan pelakunya bisa paru arit, bisa salib, bisa Syiah, bisa Islam Jamaah. Nanti Laskar Islam Jamaah menyerbu Ustadz Sobari, Ketua MUI Solo, tanggalnya 21 bulan November tahun 2021. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Anda mengaku-ngaku putra daerah, antum bilang orang Solo atau orang berita ini belum pernah dengar. Mana aja lo nggak tahu ulama yang dibunuh. Sampai Ustaz Sobari yang merupakan ketua PDI Muhammadiyah Kota Surakarta di tanggal 21 bulan November 2021 didemo oleh 7.000 orang pemuda-pemuda yang berasal dari Islam Jamaah. Tahu Islam Jamaah sekarang namanya apa? Jadi sebut dong. Orang yang berani begituan. Itu benar. Maksud saya, ini kan tidak sehat. Kenapa sampai ulama kita di demo 7.000 orang? Lalu kenapa seperti demo tidak ada serangan balasan, tidak ada yang mengkomplain, tidak ada yang konferensi pers, diam semua? Apa nunggu Ustaz Sobari dibunuh? Maaf ya saya ngomong gitu, itu tuh sampai ulama saya sampai akhir sore hari itu beliau masih ICU. Dan saya tahu, saya ceramah di mana-mana di lingkar Solo dan Solo Raya. Kalau saya bercerita banyak yang nggak tahu kan lucu. Itu mana aja udah nggak tahu. Ulama 7.000 orang kan banyak kan. Bisanya sebuah peristiwa itu tidak terdengar oleh kita. Kenapa? Kalau kita sudah terbiasa dengan formula ABS. Apa ABS? Ada di belakang. Asal badan selamat. Iya, dulu itu betul. Saya akan nyalain bapak. Kan ABS kan serang kita sekitar. Ya, udah. Asal badan selamat, asal bapak senang, asal dan seterusnya. Dan dari bukan dulu ya, bahwa jihad nanti menyusun dari waktu. Jihad tidak sama dengan terorisme. Apa itu jihad? Kenapa berjihad? Tahapan jihad. Sebenarnya ini tidak boleh dibicarakan di boro-boro yang terlalu tersembunyi. Harus terbuka supaya orang bisa tahu bahwa terorisme itu bukan jihad. Jihad itu bukan teroris. Jihad itu adalah amal soleh. Jihad itu adalah kalimat suci. Jihad itu adalah amal yang baik. Kita masih punya kurang lebih 25 menit. Silakan moderator mau dibantu biar saya bisa minum dulu. Baik, untuk sesi pertanyaan ini kami bagi ya untuk bapak-bapak dipersilakan 2 orang dan ibu 2 orang. Dari bapak-bapak dulu silakan. Dari bapak-bapak ada yang mau nanya 2 orang. Baik, langsung ke ibu. Oke. Baik, satu yang di depan. Yang dari ibu ada? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Baik, belum ada? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perjalanan terus tadi disampaikan bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme, tapi Islam mengajarkan jihad.
Nah, waktu itu mohon apakah kalau dengan demikian sebagai seorang muslim itu kita diwajibkan atau rasa harusnya menjadi seorang yang fanatik di dalam memeluk agama Islam. Yang pertama. Yang kedua bahwa yang mungkin pengajian dan forum seperti ini kita sangat jarang, sehingga ketika dihadapkan pada materi yang diselamatkan seperti memang ini kita sangat terkagum dan tergugah bahwa selama ini kita ada mempelajari dalam hal sisi alam halal, sehingga ketika ada hal yang semestinya kita anggap terhadap konsep itu kita baru memahami, dan itu mungkin juga hanya dimiliki oleh ustadz yang memiliki kemampuan tertentu dan memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada para jamaah, sehingga ketika disambut itu kita mungkin belum terbiasa gitu kan. Terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Bapak saya bakal dengan Bapak pertanyaan sangat. Apakah itu fanatik? Fanatik itu artinya kita punya kesungguhan memegang kuat, dan saya sering disampaikan pada orang-orang di luar Islam. Toleransi itu akan terjadi kalau masing-masing penganut agama fanatik dengan agamanya masing-masing. Iya, harus fanatik. Kalau ntar aja Pak Santai kalau mau berpendapat pendek ngomong tugas dulu. Jadi fanatik itu adalah satu pilihan yang harus diambil orang yang beragama. Agama saya paling benar, tapi jangan nyalahin punya orang, biar aja laku di hukum. Clear kan enak, kita keren Pak, kita punya Quran. Kan kita terus yang disalahin, intoleran. Kita nggak mau ucapin selamat Natal dipersoalkan. Masalahnya apa nggak mau ucapin selamat Natal? Kenapa jadi nggak saya nggak ucapin selamat Natal? Ada yang sibuk, dan yang repot juga orang Islam juga. Aneh ya. Orang baru ngurusin agama, orang mau Natal nakalan aja. Kalau saya nggak ucapin Natal, emang salahnya di mana? Saya melanggar undang-undang. Jadi saya sebagai salah satu aktivis Islam sebutlah tokoh Islam dan akutif. Lalu saya kemana-mana di tanggal 25 Desember nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Lalu saya salahnya apa? Tidak toleransi. Toleransi. Tahu nggak ada yang namanya fatwa MUI tahun 1981? Waktu itu ketua MUI-nya bernama Profesor Dr. Hamka menyatakan barang siapa orang yang mengucapkan selamat Natal maka dia haram hukumnya dan dianggap dia mengakui keyakinan orang itu tersebut. Dan udah selesai, dibolak-balik terus. Sama selama saya tinggal di katakanlah Jazirah Surabaya ini, saya kadang-kadang kaget di masyarakat itu kok ternyata ada, bahkan banyak namanya Muslim Muhammad Fulan, namanya Muslimah Fatimah Fulana, tapi yang satu istrinya Kristen, yang satu suaminya Kristen. Ada nggak di masyarakat kita yang begitu? Nah, kalau ada orang menikah beda agama, nggak usah dibahas lagi, dia berzina selama. Nggak usah pakai dalil Pak, capek pakai dalil mah. Rukun nikah aja, rukun nikah seiman. Kalau orang itu menikah tidak seiman, nikahnya sah tidak? Halo? Kalau tidak sah, dia berhubungan suami istri, namanya zina atau ibadah? Selesai, nggak usah pakai minta dalil panjang lebar, bro. Sama dengan ibu-ibu, ibu punya rukuh, punya mukena harganya 15 juta. Ibu punya manset, punya apa nih harganya 5 juta, tapi ibu mau sholat nggak wudhu. Bisa nggak dia sholat? Bisa, tapi nggak sah. Karena di antara rukun sholat ya dalam keadaan dia berwudu. Paham ibu ya? Jadi harus tahu ibu kalau punya anak, punya calon menantu beda agama, lampu merah titik. Nggak ada pembahasan. Kan ente beragama seperti orang beli kayu mau dibikin meja. Kalau mau dibikin meja ini kayunya belum dibentuk, kalau habis diukur yang dipotong meterannya apa kainnya atau kayunya. Nah yang kita lakukan meterannya kita potong-potong. Jadi kalau ada hukum nikah itu harus seimbang. Sudah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak gadis, punya anak muda, ada calonnya, jangan suka bilang dia saling mencintai. Ngaji ya Allah.
Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Seorang yang beriman itu cintanya nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu adalah anugerah Allah. Cinta kedua yang harus dihiraukan kita adalah cinta kepada Rasulullah. Jadi kesimpulannya buat Bapak, saya pikir Bapak membuat pertanyaan yang keren banget. Kita harus fanatik. Fanatik itu betul-betul kata Bapak di internal kita, diri kita, keluarga kita. Gak usah kita nyalain orang, marahin orang atau nuding orang. Itu bukan urusan kita. Tapi kalau mengajak boleh dong. Kita jalan sama-sama, masuk waktu sholat. Ayo sama-sama sholat. Kalau perlu jangan ajak kita langsung. Kalau lagi Bapak yang bawa mobil, langsung aja dialog ke masjid. Udah. Kalau penumpangnya ribut, padahal muslim semua. Ente kepontak, hanya gitu. Anak-anak, padahal kan bawa mobil sendiri, itu bisa ngatur. Kenapa harus nunggu waktu sholatnya lewat? Ini kan karena saya heran, kita udah bawa mobil sendiri. Sampai di tempat nunggu 1:30 dulu baru sholat zuhur. Kenapa nggak pas azan? Kalau kata Rasulullah, amal afdal ya Rasulullah, apakah perbuatan yang baik itu ya Rasul? As-sholatu di awal waktinya. Kecuali ada situasi darurat. Misalnya Bapak bawa ambulan, di mobil dia ada pasien yang harus dibawa untuk layan urusan. Kalau suasananya biasa ya sholat dulu lah. Tadi yang kedua apa Pak? Iya, memang kesalahannya bukan pada mereka, mereka ditakut-takutin. Oh, saudara, bermasjid, gitu ya? Di masjid itu wajib ngomong politik. Politik apa? Politik strategis dan politik keumatan. Jangan politik pribadi. Misalnya saya anggota partai tertentu, lalu saya ajak-ajak orang ikut, lalu saya jadi ustadz dan menerangin partai saya, nggak boleh. Itu namanya norak, narsis. Bapak-bapak ibu ya, besok jangan lupa nyoblos saya ya. Bahwa nanti Bapak nyalek boleh saja, kampanyenya jangan dalam masjid kan ada orang punya pilihan partai yang lain. Kecuali kalau masjid sudah ada semacam konsensus supaya seluruh warga masjid yang ada di Masjid Darun Najah 100% memilih partai PKI Perjuangan. Wow, keren ya. Ada ya Pak PKI Perjuangan? Iya, kalau nggak tahu cari tanyain dulu. Udah, satu nih, waktu masih 10 menit aja Bu, Bapak manfaatkan. Oh, karena yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Alfian, sepertinya sahabat saya pribadi ini sangat menarik sekali. Jadi saya mohon untuk Ustaz Joko ataupun Ustaz Dwi lebih sering-sering saja untuk Ustaz Alfian. Karena begini, faktanya di masyarakat di sekitar kita saja itu masih belum ada kesadaran, terutama yang berkaitan dengan politik ya sebenarnya. Jadi keadaan seperti ini, keadaan kita sekarang ini kan imbas dari perpolitikan ya, dari mungkin 2 tahun yang lalu gitu. Dan ini perlu kita sadarkan, terutama masyarakat yang memang belum melek. Jadi karena segala kita, kalau saya ya ada perubahan. Jadi benar-benar ibu-ibu terutama ya, karena ini kebanyakan memang 80% bahkan lebih itu ibu-ibu nggak mau berpikir tentang politik. Jadi ibaratnya ya hanya mau masak, kemudian bisa kerja di rumah beres, bersih dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana untuk menyadarkan masyarakat di sekitar kita bahwa memilih pemimpin yang baik, terutama yang soleh, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita langsung saja. Bapak Ibu sekalian, saya pikir terserah, tapi saya ingin katakan sebetulnya saya mencoba menganjurkan pertemuan orang itu Pak Joko karena mengingat akan datangnya beratus ribu dan berjuta tamiri ternyata lebih memilih ke mall ketimbang ke pengajian. Udah, bukan salah siapa-siapa, ada yang salah ya kita aja lah, nggak salah. Soal kedatangan saya ke sini, saya tidak berani mengiyakan atau mengiyakan. Pertama, mestinya itu kan sebagai sebuah komitmen pengurus untuk meminta atau menyuruh lah bahasa dakwahnya, memerintahkan kepada saya untuk datang ke sini. Rumusnya adalah pasti pas saya di sana. Supaya jamaah tahu, sebenarnya saya bukan orang yang jago dari kosong, jadwal saya itu super padat. Tapi saya memang sudah terdidik, orang dekat, keluarga, lingkar tetangga itu harus didahulukan. Asal ngomong aja, jangan diam-diam aja. Tahu-tahu Ustaz Alfian nggak mau, kalau nggak ada saya nggak pernah nggak mau. Tanya ke teman-teman saya kemana sampai, ya, walaupun kadang-kadang nggak sebanding antara ongkos yang harus saya keluarkan sampai nggak apa-apa. Kan malaikat rokib nggak salahnya, apa? Nah, boleh. Ada pemberitahuan tuh, yang mau ikut boleh. Sebenarnya setiap hari kita terbitkan satu YouTube, ini betul Pak. Gak apa-apa, lihat saya juga nggak ada larangan, malah bagus-bagus. Terus menghadirkan saya asal sepakat. Nah, sekarang kita masuk dulu pada partisipasi politik. Saya ingin menyampaikan kepada para jamaah, kita bisa memenangkan konsentrasi atau pertarungan politik di tanah Betawi. Di Jakarta itu, pemilihan kepala daerah alias gubernur itu yang menang bukan yang punya uang, yang menang yang punya nyali jihad politik. Siapa dia? Empok-empok sama abang-abang tanah Betawi. Ahok itu bermodalkan 20 triliun Pak Bu. Uang gak laku. Kenapa? Karena sembako amplop berisi uang oleh ibu-ibu itu dipulangkan kembali kepada tim suksesnya Ahok. Ahok, gua nggak doyan sama sembako lo. Nah, inilah yang terjadi pada masyarakat kita, kebiasaan membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Dikasih 50.000, milih yang PKI, yang nggak sholat. Ya kalau pemimpin yang nggak sholat seperti sekarang, kota Solo itu adalah kota terbesar nomor 2 pemasok anjing se-Indonesia. Ya karena anggota DPR-nya punya banyak jajanan anjing di mana-mana. Di pengkolan sama anjingnya siapa? Anggota dewan. Siapa yang berani ganggu? Bapak, kalau ketahuan nih gue juga orang baru di sini, gue udah gape, udah hafal, gue udah ngerti. Namanya tuh saya tahu. Iya. Rumahnya pun saya tahu. Iya. Itu nanti yang salah kita, kenapa memilih yang begitu? Ya begini ya, masyarakat di bawah cuma dikasih 5 kg beras. Ini saya kasih tahu rahasia-rahasia para pemain-pemain maling-maling politik itu. Dan yang salah tetap tokoh masyarakat. Saya tahu tokoh masyarakat itu dikasih besar. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, dicantum dari tadi reaksi mulu, dikasih 10 juta. Suruh diam. Akibatnya yang di bawah cuma dikasih 5.000, 15.000, semuanya ikut nyoblot. Kan nanya lagi, iya Bapak, iya itu pilih saja moncong putih. Udah tahu di sini PKI mengkres. Itu mah nggak bisa dibantah lagi. Dan kita kan ngomongnya aja agak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Itu kan fakta. Kalau ada yang masih memuji-muji, saya tanya, siapa yang melahirkan undang-undang outsourcing? Outsourcing itu adalah sebuah undang-undang yang merubah orang yang mulanya menjadi pegawai tetap berubah menjadi pegawai honorer, pegawai kontrak. Itu yang kerjaan PDI Perjuangan sih. Kalau kata Betawi bilang, goblok aja milih di situ terus. Bayangkan orang udah jadi pegawai 40 tahun dengan tunjangan, dengan apa tahu berubah jadi pegawai kontrak. Itu kerjaan Yakob Noah di zaman presidennya Ibu Megawati. Itu tadi karena awalnya kebanyakan kelamaan. Terus bisa ngomong gini ketakutan deh. Mustahil emang iya kok. Coba siapa yang melahirkan undang-undang outsourcing?
Ya Megawati, menterinya siapa? Jakob Nawe ya. Ya udah benar, kenapa ini dibahas lagi? Apalagi korupsi terbesar apa? BLB itu zaman siapa? Jadi di negeri kita ini orang yang kesalahan sedikit uyek antum sebagai pembawa acara salah itu, oh ini jenggotnya kurang panjang, ini tangkep lagi. Masyarakatnya diem aja lagi. Kita harus belajar dari masyarakat pemberani. Kemarin hari Maulid Nabi saya mengisi acara di Pandeglang. Di Pandeglang itu ibu-ibunya bu, ya mbak-mbak ya, ibu-ibu. Jangankan bapak-bapaknya, ibu-ibunya kalau ada ustadz ditangkap, ibu-ibunya bawa golok, disamperin kantor polisinya. Kejadi ustadz ditangkap, bener-bener. Karena mereka tuh bapak-bapak kan banyak itu kan ada para pendekar. Ya. Jadi kalau ada ustadz datang terus ngomongnya cuman ibu-ibu, bapak-bapak, ada 13 sebelum sholat, ada 2 jenis air, ada air itu ngaji madrasah itu nolnya. Kalau udah akbar dari rumah, udah fikul waki, udah tablik akbar, harus bicara bagaimana suasana umat hari ini itu namanya tablik akbar. Tablik akbar masih bicara rukun nikah, masih bicara rukun sholat, itu harus dipahami secara paten-ten, gitu pak ya. Maksud itu orang yang nggak tahu bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana itu harus. Tapi jangan pengajian besar yang hadir puluhan ribu orang yang dibahas pokoknya sopo sing sholatnya orang kunut bukan teman aku. Jadi kita mah nggak usah dibahas lagi sudah. Walau ma'maluku walau na'malu. Jadi kita clear aja. Satu sholat masjid tertentu ada baca kunutnya sudah. Kalau mau ikutin, kalau enggak dia juga gak pernah dimarahin sih. Iya, enggak sholat kamu pintar sekali deh. Nah soal kemungkinan ke depan, saya juga tantang ibu-ibu. Berani nggak ibu-ibu khusus pengajian ibu-ibu manggil saya? Iya, karena ternyata ibu-ibu juga maunya yang santai-santai. Maaf ya, saya keliling Indonesia, saya di Bali hampir 40 tahun. Ibu-ibu tuh maunya yang santai. Apalagi maaf bukan di sini, di daerah itu maunya nyanyi-nyanyi mulu. Nyanyi, memang pakai bahasa Arab, tapi sih nyanyian doang. Ya. Ketika materinya agak keras, agak diajak mikir, Pak, nggak mau diajak mikir, Pak. Jangan banget ya, isi kepala saya. Ya, ente pergi ke pengajian cuma menghindar dari tumpukan cucian yang banyak. Ketawa ya, Pak ya. Saya kan udah hafal, Pak, kelakuan ibu-ibu. Iya. Bu, saya anak laki-laki satu-satunya. Saya bisa jadi seperti ini karena didikan ibu saya. Ya, kalau mau jujur saya nggak pernah mondok. Tapi kayak lagi ngomong kayak orang pintar aja ya, seolah-olah gitu orang masalahnya ini. Bagaimana subuh ke masjid, bagaimana baca Quran pagi dan maghrib, bagaimana memahami sejarah Islam, bagaimana hafalan doa-doa harian. Itu digembleng oleh ibu saya yang cuma guru SD. Ya. Nah sekarang ibu-ibu udah berfungsi belum? Ibunya sekolah sampai S3 udah tamat ngelayap terus, anaknya nggak bisa ngaji. Ayo, ibunya udah dokter cuma buat sumbangan di kantor. Anaknya, seorang perempuan itu dia belajar setinggi-tingginya, selesai kuliah dia kembali ke rumah, full di rumah. Kalaupun keluar dengan fungsi-fungsi yang sifatnya kifayah, kalau nggak ada fungsi lain baru saya maju. Ini kelemahan para perempuan-perempuan di negeri kita itu, nah terus muncul lagi penyakit. Yang penting kita bisa ngalahin laki-laki. Kita juga bisa ngalahin laki-laki. Itu ada tuh ibu-ibu yang begitu tuh ngomong, bukan di sini di televisi. Makanya ada sinetron suami-suami takut istri. Gitu. Pas setengah 10 ya. Oke, semua yang hadir saya mau pamit. Gaya dan cara boleh berbeda, pahamilah. I love you full. Aku mencintai kalian semua tanpa batas. Ya, karena itu adalah syarat orang bersahabat. Bisa deh, kita mencintai satu. I love you. Ya, itu. Oh, apa LGBT ya? Mencintai dalam konteks innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bersaudara dalam iman. Ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih, apalagi mencintai istri orang itu namanya selingkuh. Salah kamar nggak boleh. Kita berdoa dulu.